Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hani Wibowo dengan NIM 2024116023 di kelas F2 mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa soal yang sudah diberikan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer. Memori internal adalah tempat penyimpanan data, utama di dalam komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer itu bekerja. Memori ini berada di dalam CPU atau sangat dekat dengannya, sehingga proses membaca dan menulis data bisa berlangsung dengan sangat cepat. Hanya penting karena tanpa memori internal, prosesor tidak bisa mengakses data dengan cepat dan komputer tidak akan bisa menjalankan program dengan lancar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Ada dua jenis memori internal yang paling umum, yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer sedang digunakan. Lalu semua data dari program yang sedang dijalankan disimpan di RAM agar bisa diakses prosesor dengan cepat. Tapi isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Dan yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. ROM ini menyimpan instruksi permanen yang dibutuhkan komputer saat pertama kali menyala atau booting. Isinya tidak bisa diubah dengan mudah dan tidak hilang meskipun listrik mati. Misalkan BIOS pada komputer. Mengapa kapasitas memori internal? Yang ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Semakin besar kapasitas memori internal, semakin banyak data dan pemrograman yang bisa diproses secara bersamaan. Kalau kapasitasnya kecil, komputer akan menjadi lambat karena harus memindahkan sebagian data ke penyimpanan lain yang lebih lambat. Contohnya saat kita membuka banyak aplikasi sekaligus, seperti browser, musik, dan game. Komputer dengan RAM kecil akan terasa lemot dan bahkan hang. Tapi jika kita menggunakan RAM yang besar, semua aplikasi bisa berjalan dengan lancar karena data tersimpan langsung di memori yang cepat. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori. Di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan, kita menjalankan program sistem operasi dan membuat data program dari penyimpanan hard disk ataupun SSD dalam RAM. Prosesornya kemudian mengambil instruksi dari RAM, memprosesnya dan menyimpan hasil sementara juga di RAM. Jadi RAM bertindak sebagai penghubung cepat antara prosesor dan penyimpanan utama. Begitu program ditutup atau komputer dimatikan, data yang ada di RAM akan hilang, tapi hasil akhirnya misalnya disimpan kembali ke penyimpanan permanen seperti hard disk ataupun SSD. Dan yang terakhir yaitu nomor 5, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Untuk sekarang, teknologi memori internal terus berkembang dengan hadirnya DDR5 RAM dan LPDDR5X dan bahkan memori non volatile seperti Intel Optane. Teknologi baru ini membuat kecepatan transfer data lebih tinggi dengan konsumsi daya yang lebih rendah dan responsi sistem jauh lebih cepat. Di masa depan, perkembangan ini akan membuat komputer bisa menjalankan aplikasi berat seperti AI, game, dan pemrosesan data besar dengan efisien dan hemat energi. Mungkin
Sekian penjelasan saya dari organisasi dan arsitektur komputer tugas keempat ini. Bila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.